Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Ramadhani dari kelas SPI 3B dengan NIM 1263072020048. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang dinasti Safawiyah yang ada di Persia, yaitu sejak tahun 1501 sampai dengan 1722 Masehi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dinasti Safawiyah yang ada di Persia. Dinasti Safawiyah kita ketahui adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa pada tahun 1501 sampai 1722. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah itu meliputi banyak sekali wilayah, yaitu yang pertama Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, juga Turkmenistan dan Turki. Nah, Safawiyah sendiri itu merupakan salah satu negeri Mesiu Islam selain Utsmaniyah dan juga Mughal. Nah, itu sedikit tentang latar belakang dinasti Safawiyah yang ada di Persia. Ya, dinasti Safawiyah itu juga memiliki masa tarekat, yaitu sejak tahun 1301 sampai 1447 Masehi. Nah, masa tarekat Safawi ini dipimpin oleh 4 pimpinan, yaitu yang pertama Safi al-Din pada tahun 1301 sampai pada tahun 1334 Masehi. Selanjutnya dipimpin oleh Syekh Sadruddin, yaitu pada tahun 1334 sampai 1399 Masehi. Untuk pemimpin yang ketiga yaitu Syekh Qaji Ali, yaitu pada tahun 1399 sampai pada tahun 1427 Masehi. Untuk yang terakhir, kepemimpinannya dipimpin oleh Syekh Ibrahim, yaitu sejak tahun 1427 sampai pada tahun 1447 Masehi. Perkembangan kerajaan Safawi, yaitu kita ketahui dengan pada masa pemerintahan Tahmasp I dan Ismail II, juga Muhammad Qudabanda, kerajaan Safawi ini mengalami kelemahan yang diakibatkan karena sering terjadinya perperangan melawan kerajaan Utsmani. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan selanjutnya pada masa pemerintahan Raja Abbas I, kerajaan Safawi ini mengalami puncak kejayaan atau masa gemilangnya pada masa pemerintahan Raja Abbas. Ini disebut dengan masa kejayaan dinasti Safawiyah. Sedangkan yang perkembangan yang ketiga yaitu dinasti Safawi ini mengalami kelemahan atau kemunduran setelah mengalami puncak kejayaannya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang masa kejayaan bangsa Safawi yang mana dipimpin oleh Raja Abbas I. Secara politik, Abbas I ini dapat mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu itu pernah direbut dinasti lain. Nah, semenjak adanya Abbas I ini, maka wilayah-wilayah yang dulu direbut oleh kerajaan lain bisa diambil kembali oleh Raja Abbas ini. Dan kemajuan yang diraih pada saat pemerintahan Abbas I yaitu kemajuan pada bidang ekonomi, kemajuan pada bidang ilmu, pengetahuan dan juga teknologi, dan yang terakhir yaitu bidang seni atau arsitektur. Setelah kerajaan Safawiyah mengalami masa kejayaan atau puncak gemilangnya, bangsa Safawi pun juga mengalami masa kemunduran atau masa keruntuhan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu yang pertama, konflik yang berkepanjangan antara dinasti Safawiyah dan juga kerajaan Utsmani. Yang kedua,
Dekadensi moral yang melanda sebagian besar pemimpin dinasti Safawiyah. Yang ketiga, pasukan budak-budak atau pasukan gulam yang dibentuk oleh Khalifah Abbas I itu tidak memiliki semangat yang tinggi ketika peperangan, sehingga mudah sekali untuk dikalahkan. Yang terakhir, sikap para ulama Syiah yang sangat berpengaruh pada kekuasaan dinasti Safawiyah ini tidak memiliki sifat keterbukaan atau sifat demokratis kepada yang lain. Ya. Itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan atau kemunduran kerajaan Safawiyah. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Safawiyah, yaitu yang pertama Nakas Ijtihad Square atau yang disebut dengan Maidan Imam. Yang kedua yaitu Jembatan Kaju, dan yang ketiga yaitu Gedung Jaharibab. Baik, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Safawiyah. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.